Kasih jalan dulu. Ya, jalan kasih jalan. Kasih duit. Kasih jalan. Oh, nunduk sih. Kasih jalan. Berapa orang yang dibawa? Sini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini saya didampingi oleh ibu dari KPAI, yaitu Ibu Ai Mariati, dan juga dari P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Ibu Tri Palupi, serta ada PLH Kasubdit Renakta, Ibu Endang, dan Kanit dari Subdit Renakta yang hadir juga mendampingi saya, serta tentunya rekan-rekan media semuanya yang berbahagia. Siang hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan keberhasilan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Subdit Renakta di Tribun Polda Metro Jaya terkait dengan kasus eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak di bawah umur. Kasus ini berawal dari adanya laporan yang kita terima. Polda Metro menerima laporan pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Kemudian dilakukan penyelidikan, dan untuk TKP ini bisa saya sampaikan tempatnya adalah cukup lama nih temponya. Jadi antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di beberapa apartemen. Ya, ada apartemen A, kita inisialkan ya, tidak menyebut nama apartemennya, apartemen A di Tangerang, kemudian apartemen P di Jakarta, dan apartemen G di Jakarta. Jadi 3 tempat apartemen ini, si korban ini selalu ditaruh di situ dalam kurun waktu 2021 sampai 2022. Adapun korban dalam hal ini seorang wanita umur 17 tahun saat ini ya, 17 tahun, inisialnya NAT. Memang kita tidak tampilkan karena yang bersangkutan di bawah umur dan juga faktor psikis ke depannya yang kita pertimbangkan untuk ditampilkan. Kemudian tersangka ada 2 orang yang tadi sudah kita tampilkan. Yang pertama adalah seorang wanita inisialnya EMT, umur 44 tahun, perannya ini mucikari. Kemudian yang kedua, laki-laki inisialnya RR, usianya 19 tahun, ini perannya mencarikan tamu, booking out ya, jadi bisa dipakai begitu keluar untuk tujuan seksual dengan menjanjikan akan mendapatkan uang yang banyak. Namun selama korban ini bekerja melayani tamu, ternyata seluruh hasil uang melayani tamu setiap harinya diminta oleh pelaku dengan alasan untuk membayar hutang yang dimiliki korban. Kemudian sebagai kronologi singkat terkait kasus ini, bisa saya gambarkan bahwa ini bisa kita ungkap berawal dari adanya laporan dari ayah kandung korban yang menerangkan bahwa anak korban bercerita telah dijual oleh pelaku, ya khususnya yang wanita tadi yang sebagai mucikari, di daerah Jakarta Barat. Kemudian korban bercerita juga kepada orang tuanya, diminta atau diharuskan melayani para tamu pria hidung belang dan diberi upah senilai Rp300.000 sampai dengan Rp500.000. Namun pada saat anak korban ingin keluar dari pekerjaan tersebut, ini mendapat penolakan dan penghalangan oleh pelaku.
dengan alasan korban si anak ini masih memiliki hutang yang cukup banyak kepadanya, ya, sehingga tidak bisa dikeluarkan. Total utangnya yang adalah 32.290.000. Ini menurut catatan daripada sang mucikari. Ya. Kemudian setelah mendapat laporan ini, tentunya penyidik dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan, ya, karena kegiatan ini cukup terselubung, ya. Kemudian juga keberadaan anak ini terkadang juga berpindah-pindah disembunyikan tempatnya oleh pelaku, sehingga ini memerlukan waktu, ya. Namun berkat kegigihan daripada penyidik, kasus ini bisa kita ungkap, dia dengan menangkap pelaku utama, yaitu sang mucikari, dan juga pelaku yang lain, satu lagi yang RR, yang berperan ini mencarikan tamu untuk korban. Bahkan dia juga ini merupakan orang yang memakai korban juga, ya, jadi dia hanya mencari tamu, kemudian juga dia juga menggunakan korban untuk kebunuhan seksualnya, ya. Ini si RR ini kelakuannya seperti itu. Kemudian atas kejahatan yang telah dilakukan oleh mereka, tentunya sejak ditangkap kemarin, ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka, semuanya mengakui perbuatannya. Kemudian penyidik sudah menetapkan mereka berdua sebagai tersangka dengan sangkaan pasal. Yang pertama, pasal 76 junto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana dalam pasal ini diterangkan bahwa pidana paling lama 10 tahun penjara dan atau denda sebanyak 200 juta rupiah. Kemudian pasal kedua yang menjerat para pelaku adalah pasal 12 dan atau pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara dan atau denda uang sebesar 1 miliar rupiah. Ya, jadi tentunya siang hari ini kami juga hadir bersama rekan-rekan dari KPAI maupun dari P2 TP2A. Ini menunjukkan bagaimana keprihatinan kita adanya kasus seperti ini. Tentunya di samping keberhasilan Polda Metro mengungkap kasus ini, kita juga prihatin, ya, karena kasus ini ada di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh sebab itu, kami dari Polda Metro Jaya meminta kepada semua orang tua agar mengawasi anaknya dengan benar. Kemudian apabila ada korban-korban lain yang sama seperti yang dialami korban ini, jangan sungkan untuk melaporkan kepada kepolisian. Polda Metro Jaya, dalam hal ini Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya siap, ya, dan memiliki nomor kontak yang bisa dihubungi, ya, manakala ada kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan sebagainya yang dialami oleh siapapun yang berada di Jakarta ini.